Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilman Izzatur Rahman dari kelas 1145. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan sebuah khutbah tentang kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang insya Allah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam, karunia yang teramat besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk ke dalam yang mendapat hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat berbagai kehidupan yang masih diberikan kepada kita. Sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dapat beribadah kepadanya, dapat mengingatnya, serta memujinya. Pada kesempatan yang mulia ini, kami selaku khatib mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, takwa yang dalam arti yang sesungguh-sungguhnya, yaitu takwa dalam setiap situasi dan kondisi dengan cara senantiasa berzikir dan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Takwa dalam arti kita senantiasa melibatkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi dengan cara berdoa, memohon pertolongan dan bermunajat kepadanya, sehingga akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan dalam setiap kehidupan kita. Dan tentunya sholawat serta salam semoga selalu tercurah tak henti-hentinya kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Sidang sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam khutbah Jumat singkat ini, mari kita merenung sejenak tentang apa yang telah terjadi di sekitar kita saat ini, di mana kita sedang menjalani masa pandemi yang sudah berjalan lebih dari setahun. Sudah banyak orang yang meninggal. Tidak sedikit di antara mereka adalah saudara kita. Tiba-tiba sahabat kita meninggal dunia. Lalu siapa saja dan kapan saja, di mana saja bisa meninggal dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kematian adalah sesuatu yang pasti kita hadapi. Sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat adalah kematian. Dalam surah Al-Baqarah ayat 28, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum
thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, lalu Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan akan kekuasaan Allah. Sungguh aneh orang yang ingkar kepada Allah, sementara manusia awalnya tiada, lalu Allah menjadikannya ada di muka bumi ini. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kita semua pasti mati, dan kita semua pasti akan dibangkitkan kembali setelah kematian itu. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, maka apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan diri kita sebelum menghadapi kematian? Tentunya ada banyak hal, namun setidaknya ada 3 hal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Pertama, beramal sebaik mungkin. Seperti apakah amalan terbaik itu? Salah satu indikatornya adalah amal tersebut dilakukan dengan istiqomah, ikhlas, hanya mengharap ridho Allah, dan tentunya dilaksanakan sesuai tuntunan Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antaranya dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyak pahala, amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak kita menjadi anak yang soleh yang dapat mendoakan kita kelak. Yang ketiga, berdoa agar diberikan husnul khotimah. Apakah itu husnul khotimah? Husnul khotimah diantara tanda-tandanya ialah apabila ia mengucap kalimat La ilaha illallah di akhir hayatnya. Selain berusaha dengan segenap amal soleh untuk mencapai husnul khotimah, kita juga harus selalu berdoa agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin yang insyaallah selalu dirahmati oleh Allah. Itulah 3 hal yang dapat kita lakukan untuk mempersiapkan kematian kita. Akhirnya, semoga kita menjadi hamba Allah yang berhasil dalam mempersiapkan kehidupan kita, yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.